Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian. Kebenaran hari ini berjudul Orang Terhormat di Kekekalan. Kalau kita teliti dan sungguh-sungguh menerima hikmat Tuhan, ya, kita dapat mengerti bahwa doa Bapa kami membawa kehidupan kita tidak wajar di mata manusia pada umumnya. Sebab doa Bapa kami menarik kita dari dunia ini masuk ke dalam kehidupan anak-anak Allah dengan gaya hidup yang benar-benar berbeda dengan anak-anak dunia. Jadi kalau seseorang mengucapkan kalimat-kalimat dalam doa Bapa kami, tetapi ternyata kehidupannya masih sama dengan anak-anak dunia atau manusia pada umumnya, yaitu hidup dalam kewajaran dunia, berarti ia munafik. Tentu di dalam kesabarannya Allah sebagai Bapa, ya, menerima orang-orang Kristen yang masih kanak-kanak, yang mengucapkan kalimat doa Bapa kami dengan hanya sekedar mengucapkannya saja tanpa menyelenggarakan hidup sesuai dengan kebenaran yang termuat di dalam doa Bapa kami. Tetapi kalau seorang Kristen sudah saatnya menjadi dewasa, maka Allah menuntut mereka bukan hanya bisa mengucapkan kalimat doa Bapa kami, tetapi juga benar-benar menyelenggarakan hidup sesuai dengan kebenaran yang termuat di dalam doa Bapa kami itu. Nah, saudara, jangan merasa sebagai kanak-kanak terus bisa mengucapkan kalimat doa Bapa kami tanpa menyelenggarakan hidup sesuai dengan maksud doa Bapa kami itu, atau tidak sesuai dengan kebenaran yang termuat dalam doa Bapa kami. Jangan hanya mengucapkan, tetapi harus juga melakukan atau menyelenggarakan hidup sesuai dengan maksud atau kebenaran yang termuat dalam doa Bapa kami. Mengucapkan kalimat doa Bapa kami merupakan ikrar bahwa seseorang bersedia meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya. Sebab dengan mengucapkan doa Bapa kami, ia berhenti untuk hidup dalam kesenangannya sendiri dan hidup hanya untuk kesenangan Allah. Ya, dengan mengucapkan kalimat doa Bapa kami berarti seseorang bersedia meninggalkan percintaan dunia, saudara. Bersedia meninggalkan percintaan dunia. Meninggalkan percintaan dunia artinya, ya, bersedia untuk tidak memiliki kebahagiaan dari dunia ini dan menjadikan Allah sebagai satu-satunya kebahagiaan. Meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya dalam dunia yang materialistis dan egois seperti sekarang tentu bukan sesuatu yang mudah. Harus melalui perjuangan yang berat, yaitu menyangkal diri. Menyangkal diri artinya membunuh naluriah kemanusiaan wajar yang dimiliki, yang telah dihidupi dan dinikmatinya selama bertahun-tahun. Inilah sebenarnya yang dimaksud dengan kehilangan nyawa. Kehilangan nyawa berarti kehilangan kesenangan hidup duniawi. Yesus berjanji orang yang kehilangan nyawa akan memperoleh nyawa. Artinya dengan kehilangan kesenangan duniawi, dengan kehilangan kesenangan duniawi, maka akan memperoleh kesenangan yang baru, yaitu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Jadi saya ulangi, Yesus berjanji orang yang kehilangan nyawa akan memperoleh nyawa. Artinya dengan kehilangan kesenangan duniawi, maka akan memperoleh kesenangan yang baru, yaitu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan akan diam di dalam kerajaan surga. Nah, itu indah. Dan masuk ke dalam keluarga kerajaan surga. Itu indahnya, saudaraku. Ya, indahnya. Meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya bukan berarti lalu kita menjadi malas bekerja, menjauhkan diri dari pergaulan, lalu kita hanya sibuk dengan kegiatan gereja. Kita harus memenuhi tanggung jawab hidup, yaitu memaksimalkan potensi, mengembangkan semua bakat dan bekerja keras. Tetapi semuanya kita lakukan untuk kepentingan kerajaan Allah.
Seiring dengan perjalanan waktu dan bertumbuhnya kedewasaan, maka kita akan mengerti yang dimaksud dengan kepentingan kerajaan Allah. Ya, setiap orang akan memiliki kepekaan menemukan tempatnya, ya, dalam mengabdi kepada Allah. Disitulah seseorang menemukan bagian hidupnya untuk kepentingan kerajaan Allah. Dalam hal ini, seseorang tidak harus menjadi pendeta atau full-timer gereja. Seorang pendeta atau full-timer gereja belum tentu hidup untuk kepentingan kerajaan Allah dengan benar, saudaraku. Hidup untuk kepentingan kerajaan Allah ini berbicara mengenai sikap hati yang sifatnya sangat pribadi. Saudaraku sekalian, sebenarnya banyak kesempatan dalam hidup ini untuk mengabdi kepada Allah atau hidup untuk kepentingan kerajaan Allah. Sayang sekali, saudara, banyak orang tidak menemukannya. Sebab selain ia tidak dewasa rohani dan tidak memiliki kepekaan terhadap kehendak Allah, sehingga tidak mampu menjadi anggur yang tercurah dan roti yang terpecah. Orang-orang seperti ini suatu hari nanti akan sangat menyesal, yaitu ketika berhadapan dengan pengadilan Tuhan, ya, ketika ada di pengadilan Tuhan, saudaraku sekalian, ya, dan harus mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Allah. Harus mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Allah maksudnya. Tuhan memberi hidup, saudaraku, kepada kita agar kita mempersembahkan hidup kita untuk Dia. Kalau seorang tidak mempersembahkan hidupnya bagi kepentingan kerajaan Allah, maka ia menjadi sampah abadi yang akan dibuang ke dalam lautan api. Disitulah seseorang mengalami kematian kedua, yaitu terpisah dari hadirat Allah selama-lamanya. Sejatinya inilah kehidupan yang indah dan bernilai, yaitu ketika seseorang mempersembahkan hidupnya bagi kepentingan kerajaan Allah. Oleh sebab itu tidak bisa tidak, ya, orang percaya harus mengalami pendewasaan rohani, saudaraku. Memiliki kepekaan terhadap kehendak Allah dan menjadi seorang yang rela, seperti anggur yang tercurah dan roti yang terpecah. Harus diingat ketika kita mengorbankan diri, sebenarnya kita sedang memperkaya diri kita di kekekalan. Jadi semakin seseorang kehilangan segala sesuatu baik kepentingan kerajaan Allah di bumi ini, maka ia semakin kaya di dalam kerajaan Allah nanti. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Mati dalam Tuhan artinya orang-orang yang semasa hidupnya telah mengorbankan dirinya tanpa batas bagi kepentingan kerajaan Allah, atau hidup sepenuh bagi Allah. Saudaraku, orang-orang inilah orang-orang yang terhormat di kekekalan. Orang-orang yang terhormat di kekekalan, saudaraku, ini orang yang beruntung, ya. Orang yang beruntung dengan keberuntungan abadi. Tidakkah kita memiliki keberuntungan seperti ini? Maukah Anda memiliki keberuntungan seperti ini? Mari kita bangun mulai sekarang. Sesungguhnya doa Bapa kami mempersiapkan kita untuk menjadi orang yang terhormat di kekekalan. Puji Tuhan. Amin. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 Renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.